75 tahun kita sudah merdeka. Tapi kita tentu sadar bahwa perjuangan dimulai jauh sebelum itu. Kemerdekaan ibarat rumah yang dibangun dengan peluh dan darah dan satu batu fondasi yang ditanamkan pertama kali. Dalam sejarah bangsa, batu itu ditanam oleh seorang dokter, juga seorang wartawan, pejuang, dan pahlawan yang sayangnya tidak sempat menghirup udara kemerdekaan itu sendiri. Ialah Cipto Mangunkusumo. Cipto kecil lahir di Jawa Tengah dari seorang keluarga priai. Ketika mengandung Cipto, sang ibu berpesan, jika sang anak adalah lelaki, beri ia nama Cipto, yang artinya ia yang mencipta. Memiliki ayah seorang guru membuat Cipto kemudian dekat dengan dunia pendidikan. Pada usia 6 tahun, ia disekolahkan di sekolah Belanda, sebuah keistimewaan yang tidak didapatkan semua orang. Tapi Cipto memang berbeda. Otaknya cerdas. Ia lulus dengan nilai terbaik di antara teman-temannya. Beranjak remaja, Cipto jadi pemuda yang keras kemauan dan tekadnya. Di usianya yang masih 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan ke Stovia demi meraih cita-citanya menjadi dokter yang merakyat. Cipto bisa memilih jadi priai yang hidup enak, tapi jalan perjuanganlah yang ia pilih. Masa muda Cipto, ia habiskan dengan belajar di sekolah kedokteran Stovia. Saat teman-temannya lebih sering berpesta, Cipto lebih percaya hidupnya harus diberikan untuk membantu sesama. Maka tak heran jika orang mengenal Cipto sebagai dokter rakyat. Bahkan suatu ketika satu kota diserang wabah mematikan, tangan Cipto dengan cekatan turut memulihkan kembali penduduk kota yang hampir mati. Dokter cemerlang itu disambut sebagai pahlawan. Selain ilmu yang ia dapat, bersekolah Stovia juga menuntun Cipto menemukan jati diri. Matanya terbuka melihat dan merasakan ketidakadilan dilakukan bangsa pendatang dan bangsawan yang menjilat kaki Belanda. Maka ketika ia mendapatkan penghargaan dari Ratu Belanda, medali itu ia simpan di kantung belakangnya, memaksa para tentara mau tidak mau harus menghormat ke bagian belakang tubuhnya. Kritiknya juga ia tumpahkan lewat tinta. Ia melawan lewat tulisan di koran. Jiwa nasionalismenya berkobar. Maka ketika tahu bahwa ada sebuah organisasi penggerak sedang didirikan, Cipto tak berpikir 2 kali untuk bergabung. Disinilah Cipto pertama melangkah memasuki medan perang. Jika sekarang kita mengenal Hari Kebangkitan Nasional, di organisasi inilah akarnya bermula, Budi Utomo. Ibaratnya, organisasi inilah yang menjadi garis mula jalan panjang meraih kemerdekaan. Di sini, ia bertemu dengan pemikir-pemikir hebat dari Jawa, yang semuanya berkumpul dengan mimpi memperbaiki nasib bangsa lewat pendidikan. Tapi kiprahnya di Budi Utomo tidak berlangsung lama. Ada perbedaan pendapat di antara mereka. Cipto ingin Budi Utomo jadi organisasi politik demi kemerdekaan bangsa, bukan sebatas memperjuangkan kesejahteraan orang Jawa. Di persimpangan jalan, Cipto memutuskan untuk berpisah. Keteguhan hati Cipto membuatnya tak ragu mundur dari Budi Utomo. Keyakinannya seteguh baja bahwa masa depan butuh organisasi politik yang berjuang untuk semua, bukan satu kalangan saja. Dan di tengah mimpinya inilah, nasib mempertemukan Cipto Mangunkusumo dengan seorang sahabat lama. Sosok berkulit putih berhidung mancung yang tanpa disangka punya semangat kemerdekaan tak kalah membara. Ia bernama Ernest Dawes Dekker. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.